semua bersaudara saya di Kecamatan Rote Selatan, Bapak Camat dan seluruh staf Kecamatan Rote Selatan, semua gembala-gembala sidang, jemaat Tuhan masyarakat Rote Selatan yang telah menerima kami dari Kupang sebagai mitra, sebagai kawan sekerja di ladang Tuhan, untuk terus saling menguatkan satu dengan yang lain di sisa hidup yang Allah masih percayakan bagi Anda dan saya. Sebab kita semua tahu, kita semua sadar bahwa kita semua lagi tunggu nomor antrian meninggal yang entah kapan datang. Itu urusan Tuhan. Tapi selagi ada kesempatan untuk bisa saling mengingatkan, saya mau untuk mengingatkan satu dengan yang lain, supaya kita tetap berjaga-jaga, tetap memeriksa diri kita masing-masing, lalu membuat keputusan terbaik untuk mengikuti Tuhan, menyenangkan Tuhan, supaya apabila tiba nomor antrian itu, saya dan saudara tidak pernah menyesali apa yang telah kita putuskan, malah kita sangat bersyukur. Karena pada waktu orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia tutup mata di sini, dia buka mata di sorga. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Karena kita percaya bahwa kalau ada orang tertentu yang menganggap kematian itu sial, kematian itu celaka, kematian itu musibah, tapi orang percaya asal hidup kita adalah Kristus, maka kematian adalah keuntungan. Nah, malam yang diberkati ini, jemaat terkasih, di bawah tema bencana pasti berlalu, saya mengajak jemaat sekalian memperhatikan pembacaan firman Allah dari Injil Lukas pasal 8 ayat 22 sampai ayat 25 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul Angin Ribut Diredakan. Mari kita perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Kita akan baca berbalas-balasan. Saya lebih dahulu, Bapak Ibu mengikuti dari belakang. Pantau ayatnya di layar yang bisa dilihat. Lalu ayatnya yang ke-25 kita ketemu di sana, jumpa di sana. Maksudnya baca sama-sama. Ayat 22 saya, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Ayat 23 jemaat. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, guru, guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Ayat 25-23. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya? Demikian pembacaan firman Allah bagi kita malam ini, jemaat terkasih. Yang berbahagia adalah saya dan saudara yang ketika diizinkan Allah mendengar firman Allah, lalu dengan pertolongan Roh Kudus kita semua dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Alkitab berkata, iman bertumbuh dari pendengaran. Mendengar khotbah secara fokus, secara konsentrasi, secara sungguh-sungguh, iman pasti bertumbuh. Tapi di saat saya dan saudara mempunyai kemauan yang keras untuk mentaati apa yang kita dengar, mentaati apa yang kita aminkan, maka saya dan saudara akan melihat pertumbuhan iman kita semakin luar biasa, semakin dewasa, semakin kuat. Amin, kekasih Allah. Amin. Sebab kalau hanya dengar firman, hanya menyelidiki Alkitab, banyak orang suka dengar khotbah, banyak orang begitu cepat berkata amin kepada sebuah khotbah. Apalagi kalau berkhotbah di kantong Kristen seperti Pulau Rote, apalagi khotbah di kantong Kristen seperti
turun sedikit boleh ya? Karena faktanya jemaat terkasih bahwa di dalam Alkitab sendiri Tuhan mencatat bahwa ada kelompok orang yang kalau urusan cari tahu Alkitab, urusan selidiki Alkitab, mereka suka sekali, mereka periksa, mereka suka kumpulkan pembicara-pembicara untuk memuaskan keinginan telinga mereka. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah mereka sampai kepada langkah menyerahkan diri dan membuktikan cinta mereka kepada Tuhan Yesus? Itu yang menjadi soal. Yesus berkata ada dua jalan, ada jalan yang lebar dan ada jalan yang sempit. Jalan yang sempit itulah jalan dari orang-orang yang setelah dia berkata amin untuk satu kebenaran, ditindaklanjuti dengan komitmen yang jelas. Lalu dia menyerahkan diri kepada Tuhan, siap ambil konsekuensi, siap ambil resiko apapun sebagai pengikut Yesus Kristus. Sebab Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang mau menjadi pengikutku, dia harus pikul salib, dia harus menyangkal diri dan mengikut aku. Apa definisi pikul salib Bapak Ibu? Pikul salib artinya bukan menderita biasa. Pikul salib itu menderita karena taat Yesus, menderita karena cinta Yesus, menderita karena jaga kekudusan. Makanya dalam 1 Petrus pasal 1 mulai ayat 15 dia bilang kalau mau menderita, jangan menderita jadi pencuri, jangan menderita jadi penjahat, jangan menderita jadi koruptor, jangan menderita jadi tukang selingkuh, jangan menderita jadi tukang suangi. Itu bukan pikul salib. Perhatikan 1 Petrus 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu, maksud saya 1 Petrus 4 ayat 15. Dikatakan demikian, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Ini bukan salib. Bukan salib. Saya pergi khotbah di salah satu kabupaten, ibadah pemerintah daerah. Selesai ibadah ada ruangan khusus, lalu ASN-nya. Beberapa orang punya beban, minta saya doakan. Lalu saya punya tanya, cek and recheck, beban apa? Ternyata mereka ini korupsi, makan uang negara, tapi berdoa mohon lolos. Dalam doa bilang Tuhan, tangkap mereka dalam nama Yesus. Mulai itu besan kena undang mulai. Woi berat, betul minta solusi, waktu minta Tuhan tangkap. Saudara, itu bukan salib, bukan salib. Nih yang ke ayat 16, sama-sama baca. 1, 2, 3. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah. Dan nama siapa? Kristus itu. Nah, ini dia nama salib. Jadi orang yang mau dengar firman Allah, mau bikin keputusan, walaupun dia tahu ikut Tuhan ini jalan sempit, ikut Tuhan ini banyak tantangan, banyak persoalan. Nanti di poin-poin sepanjang teks kita ini, saya akan singgung hal itu lebih dalam lagi. Nah, malam ini kekasih Allah, di bawah tema bencana pasti berlalu, saya mau sampaikan beberapa hal seputaran teks kita. Lukas pasal 5 ayat 22 sampai ayat 25. Yang pertama, ingat, yang pertama, tidak ada satu bencana pun di bawah kolong langit ini yang terjadi kebetulan. Amin. Semua bencana fenomena alam termasuk yang tercatat dalam Lukas pasal 5 ayat 22 sampai ayat 25, di mana ada badai besar yang sekonyong-konyong datang itu bukan tiba-tiba dia datang. Memang secara letak geografis, Danau Galilea itu adalah danau yang sangat berpotensi terjadinya badai-badai seperti angin sakal dan lain sebagainya. Karena geografisnya memang seperti itu. Tapi kita orang percaya yang meyakini bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Amin. Bukan hanya perkara-perkara besar atau
bencana-bencana besar seperti tsunami, gunung meletus, tanah longsor, seroja, atau coronavirus. Bahkan sampai hal-hal yang remeh, hal-hal yang kelihatan sepele, Alkitab berkata burung pipit yang kecil, yang berapa? 2 ekor 1 duit kah? Dalam Matius pasal 10 ayat 29, itu ayat bilang begini, bukankah burung pipit dijual? Oh iya, 2 ekor 1 duit. Duit 1 duit ini pecahan uang terkecil pada waktu itu. Ini burung berharga 2 ekor 1 duit. Ini ayat bilang begini, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakmu. Bapak Ibu, perkara kecil, burung pipit yang 2 ekor 1 duit tidak mungkin jatuh ke bumi tanpa seizin Allah. Alkitab berkata, berhala mana, Allah mana yang bisa berikan hujan selain Allah yang hidup. Amin. 1 minggu terakhir ini kita pusing juga ini KKR. Ini jadi atau tidak ini hujan. Saya dengar ada gedung GBIS yang cukup besar bisa tampung kita. Tapi saya tahu antusias masyarakat Rote Selatan ini luar biasa. Kita sudah rindu di lapangan terbuka begini. Amin. Supaya sound system besar menjangkau kemana saja. Mau yang duduk di muka, duduk di belakang, yang tidak dapat kursi, tapi sejauh suara ini bisa didengar. Kita punya harapan yang besar. Roh Kudus bekerja dan kita ambil keputusan, dan kita berharap, kita mohon supaya tidak ada satupun masyarakat Rote Selatan yang dengar firman Allah malam ini lalu Anda pulang dengan kecewa, tapi Anda pulang dengan bersuka cita sambil berkata, aku yakin dalam KKR itu kami sepakat dan Yesus hadir di sana. Amin. Mel Atok dan tim bukan siapa-siapa. Apalah artinya Mel Atok dan tim? Apalah artinya sound system bagus? Apalah artinya donatur-donatur mendukung dana? Tapi kalau Yesus tidak hadir, sia-sia usaha mencari angin. Tapi saya percaya Yesus ada di sini malam ini, dan saya yakin perjumpaan dengan Yesus tidak akan pernah mengecewakan Anda yang bukan sungguh-sungguh. Tidak ada satu perkara pun di bawah kolong langit ini yang terjadi kebetulan. Amin, saudara. Amen. Makanya kalau ada manusia bisa jatuh, burung pipit dengan manusia, siapa lebih mahal? Harga burung pipit berapa? 2 ekor 1 duit. Harga manusia berapa? Nilai manusia berapa? Aduh, bapak mama. Saudara, manusia ini ciptaan paling berharga. Semua ciptaan lain dari hari pertama sampai hari kelima dalam kronologi secara penciptaan itu, Tuhan berfirman jadi. Tuhan berfirman jadi. Tapi untuk cipta manusia harus ada yang namanya sidang ilahi, harus ada yang namanya rapat ilahi. Makanya Kejadian 1 ayat 26 firman Allah berkata, untuk cipta manusia ada kalimat ini, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Bapa, Anak, Roh Kudus melakukan rapat ilahi untuk menciptakan Adam, nenek moyang kita, manusia pertama itu. Aduh, kita terlalu spesial, kita terlalu berharga. Satu-satunya ciptaan Tuhan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah hanya kita. Apa makna diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah adalah ketika Allah menciptakan saya dan saudara, Allah memasukkan sifat-sifat tertentu yang ada pada Allah dalam kualitas yang lebih rendah kepada Anda dan saya. Ingat, hanya sifat tertentu, tidak semua. Contoh, sifat-sifat Allah yang Allah tidak masukkan dalam diri kita sesuai dengan makna atau definisi diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Allah kita itu Alkitab bilang bahasa Ibrani dan Jehovah Shammah, Allah Maha Hadir. Orang Lole bilang omnipresent. Itu becek bepu apa? Handuk. Pokoknya sound system bahasa aktor saja, karena saya tidak mungkin ini panggung hijau.
terus-terus. Omnipresent. Allah maha hadir. Nah itu Allah tidak berikan kepada kita. Kalau andai kata Allah berikan kepada kita, oh tidak susah-susah. Gajah maritim mesti tunggu langit tim. Kloter pertama yang 34 orang dengan berapa? 5 mobil. Kita maha hadir saja gaya Doraemon pintu ajaib. Buka di Kolhua, muncul di Keka. Rote Selatan. Iya toh? Karena maha hadir. Itu Allah tidak kasih. Makanya kita harus naik motor, naik oto, naik kapal. Allah itu tak terbatas. Kita terbatas. Manusia ini ada limitnya. Bahkan manusia ini, worship leader sudah bilang kita ini rapuh. Jangankan virus corona. Dulu kan ada flu babi. Yang flu babi, yang mati orang. Manusia ini rapuh. Babi pun flu, katanya mampus. Karena itu kan sebenarnya satu gambaran yang jelas supaya kita tuh tahu diri. Kita ini ada limitnya, ada batasnya. Kekasih-kekasih Tuhan. Jadi Allah tidak memasukkan sifat-sifat itu. Tapi ada sifat-sifat yang Allah masukkan dan saya sebutkan tadi. Tuhan masukkan dalam kualitas yang lebih rendah. Di antaranya Allah itu kekal. Dan kekalnya Allah itu Bapak Mama. Luar biasa. Tak berawal dan tak berakhir. Kalau Anda baca di Mazmur dia bilang begini. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Itu sama dengan sonde ada awal, sonde ada akhir. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Itulah kualitas kekekalan Allah. Dan saya yakini itu tidak dapat ditandingkan, tidak dapat dibandingkan, tidak dapat disandingkan. Lalu kekekalan kita bagaimana? Kita ini berawal. Awal saya 15 Januari 1981. Iya, kalau sudah lahir baru hitung. Kalau belum lahir belum hitung. Awal saya dilahirkan 15 Januari 1981. Jam 4 pagi tidak di rumah sakit. Mama muku sendiri di rumah. Muku terlalu kuat keluar tak toki di kepala tempat tidur. Maka dia lusuk geger dan 0 hari. Kalau bukan Tuhan yang selamatkan lu, aduh kasihan. Jadi beta kata kali mama tua muku terlalu kuat dan tak toki. Bilang berat 4 kilo 800 bilang. Maka almarhumah mama saya ceritanya begitu. Lu sangat berat katanya. Saya meninggal entah kapan saya tidak tahu. Saya dan istri berdoa minta panjang umur supaya kami dua sampai opa oma bergandeng tangan sepanjang jalan kenangan melayani Tuhan. Biar jalan doka-doka juga tetap pegang bini sendiri. Haleluya. Rindu sekali. Saya berdoa sama istri minta panjang umur. Tuhan kalau boleh kami mati 70 tahun ke atas. 75 atau 76 jangan sampai 80 lah. 80 berasa terlalu berat. Apalagi kalau 80 mesti paksa otak KKR. Baca Mazmur dia bilang buka di Mansur. Karena sudah mulai pikun, ya kan? Kidung Agung kata bilang keagungan, padahal keagungan itu di Kopang tanpa sewa tenda. Di sekitar taman nostalgia. Iya kan? Jadi saya minta umur panjang sama istri. Tapi saya baca 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Di sana ada informasi nanti Tuhan datang jemput gereja. Jadi saya rubah minta kalau Tuhan mau najam pakai mati. Supaya Yesus datang berasa tak angkat tuh saudara-saudara. Karena Elia Henok diangkat ke surga. Rasa pengangkatan rapture, pengangkatan gereja. Saya pengen rasa kayak begitu. Coba kita lihat dulu itu data. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Jemaat bisa baca 1, 2, 3. Ayat 17.
alami ini ayat. Tapi saya tidak tahu Tuhan kasih atau tidak. Kan kita minta. Kita mau rindu nanti karena mana? Angka jemput Yesus di sorga. Cangkat menyongsong Yesus di awan-awan. Nah, dalam awan. Nah. Saya tidak mau bahas terlalu banyak secara eskatologi atau ilmu tentang akhir zaman. Tapi saya bilang kalau ada saat di mana manusia tidak perlu melewati kematian dan mengalami ini, boleh minta dong. Maka saya minta begitu. Tapi andai kata Tuhan tidak jawab, Tuhan tidak salah. Amin. Apapun jawaban Tuhan terhadap doa-doa kita, entah ya, entah tidak, entah tunggu, itu semua jawaban, dia tetap menjawab doa terbaik. Dia tahu apa keputusannya. Amin, kekasih Allah. Tapi kalau kita mati, andai kata kita diizinkan meninggal, itu bukan akhir, Bapak Ibu. Makanya kenapa orang yang paham pada ibadah kematian, dia bilang kita akan mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan sementara, bukan terakhir. Akan ada pengakuan iman rasuli jelas toh, ada kebangkitan daging, ada kebangkitan tubuh, maka ada kebangkitan kekasih-kekasih Allah. Jadi manusia itu berawal dan tak berakhir. Tak berakhirnya ada dua. Tak berakhir di neraka kok. Itu dua-dua tak berakhir itu. Atau tak berakhir di sorga. Saya berkhutbah tadi malam di wilayah pelayanan kami. Saya bilang kalau sorga itu istilahnya rest in heaven. Istirahat di sorga. Tapi kalau neraka tuh no rest in hell. Tidak ada istirahat di neraka. Di neraka tuh puku-puku api kabas sampai selama-lamanya. Makanya jangan harap Anda istirahat di sorga kalau Anda tidak capek di bumi. Ini tim yang dari Kupang semua ini mengerti nih. Orang sibuk semua. Saya harus bilang, Bapak Mama di Rote kan tinggal tunggu. Kami yang datang ini kami memang tahu, kami sudah rasakan bagaimana kasih Tuhan mengubahkan kami dari latar belakang kotor, gelap, ancur, rusak, sampah masyarakat, troublemaker, pembuat kekacauan. Dimanapun kami ada selalu menjadi cibiran bibir, omongan orang. Saya ingat saya kalau kemana-mana di lingkungan saya, tetangga suka bilang sama anak-anaknya, Jamain dia itu setan satu. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, Dia Allah yang ajaib. Amin. Firman Allah berkata, apa yang bodoh bagi dunia, apa yang lemah bagi dunia, apa yang dipandang hina oleh dunia, itu yang dipilih Allah, mempermalukan orang-orang pintar dunia ini. Makanya kami mau capek untuk Tuhan. Kadang-kadang istirahat kurang dan lain sebagainya. Saya lempar ide ini kepada tim di Kupang, kami saling memberi ide dan kemudian saya seberangkan ke Rote sini. Saudara di Rote Selatan sambut baik. Kami hanya mau kasih semangat sama Bapak Ibu. Kami mau kasih pengaruh sama Bapak Ibu. Hela napas yang Tuhan punya, jangan hela percuma. Orang yang tidak capek di sini, jangan harap kau istirahat di sana. Kau yang sudah ongkang-ongkang kaki di sini, berleha-leha di sini, bersantai-santai di sini, tidak bikin apa-apa di sini, kau malas dan tidak kerja bagi Allah. Engkau seperti hamba yang menerima satu talenta, itu talenta engkau tidak pakai, engkau kubur, engkau tidak bikin apa-apa, tapi engkau hanya lebih banyak protes. Kan itu hamba begitu, kerja sonde, protesnya banyak, babi seksi. Banyak bicara, sedikit aksi. No accent talk only. Kami tidak mau no accent talk only. Apa yang kami bicarakan, kami buat dengan kekuatan kudus. Kami tahu selamat anugerah. Tapi orang yang sudah alami selamat, orang yang sudah alami anugerah, dia tidak mungkin tenang melihat jiwa-jiwa terhilang. Dia tidak mungkin tenang lihat daerahnya ditimpa badai. Dia tidak mungkin tenang melihat orang susah. Dia tidak mungkin tenang melihat orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran Tuhan. Jadi kalau di surga to rest in heaven, neraka to no rest in hell. Tidak ada istirahat di neraka. Bapak Ibu jemaat terkasih,
Jadi Tuhan berikan sifat itu kepada kita. Dan ada sifat-sifat yang lain lagi yang juga Allah beri bagi Anda dan saya. Jadi kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Kalau burung pipit itu saja tidak mungkin jatuh di luar kehendak Allah, apatah lagi kita. Ditambah lagi informasi yang paling penting apa? Kita itu dibayar pakai harga Yesus. Saudara tanya, saudara lihat Loti muka di cermin tuh, omong lup nama masing-masing. Yunus Nun, Mausilailoe, Tinus Manafe. Ini contoh sahabat zaman. Sebut, lihat di kaca dan bilang, omong lup nama. Kita biasa lihat di kaca, dia bilang Mel Atok, lu terlalu mahal. Lu terlalu mahal. Pusing amat sama omongan orang. Tapi Anda tahu Anda terlalu mahal. Saudara tahu harga manusia? Kumpul seluruh dunia bayar manusia tidak bisa. Saya tunjukkan beberapa data pembanding supaya jemaat kuat. Mazmur 49 ayat 8 dan 9. Ayat 8-nya bilang begini, jemaat terkasih. Ayat 8, tendes. Kita akan belajar malam ini. Ini pemain musbateria sebenarnya. Lu salah tendes, utus lu capek-capek dari Kupang hanya untuk salah tendes. Disuruh kumpul Suwangi sama di Rote Selatan ini. Dan Suwangi lu. Mazmur 49 ayat 8 bilang begini Bang Mama. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Kenapa tidak ada seorang pun yang bisa bayar nyawa manusia? Jangankan nyawa orang lain, nyawanya sendiri pun dia tidak mampu bayar. Kenapa? Ayat 9, sama-sama 2, 3. Karena apa? Terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Terlalu mahal. Ada lagu rohani ya, terlalu mahal. Punya kitab nadanya agak miring, tapi itu lagu menarik sekali. Terlalu mahal darah Yesus. Makanya Tuhan Yesus bilang, kumpul kekayaan seluruh dunia ini, lalu mau bayar satu nyawa, tidak bisa, terlalu mahal. Matius pasal 16 ayatnya yang ke-26. Firman Allah berbunyi demikian. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kumpul kekayaan alam seluruh dunia tidak bisa bayar satu nyawa. Karena ingat cerita kok, Tuhan Yesus ketemu orang gila, lalu Tuhan Yesus kasih pindah roh jahat yang di dalam dirinya legion 6.000-an roh jahat. Yesus kasih masuk dalam 2.000 babi. Pernah dengar? Siapa yang lata di Rote Selatan? Maju foto-foto bersama. Teo sampai perhatian. Salam tak bunyi saya begini orang tua begitu apa Lester Roja. Bisa kalau tuh posisi bantu. Bulan apa Lester Roja kan? Maret. Bapak Mama terkasih, perhatikan saya bahwa Yesus bisa kasih pindah roh jahat dari orang gila di dalam 2.000 babi. Babi satu ekor di Rote berapa? Yang 100 kilo loh ya. 8 jutaan Pak Camat. 8 juta kali 2.000, 8 kali 2 16. Ya sekitar 16 an. Ya 16 miliar. Saya tidak bilang manusia punya harga 16 M. Hanya Anda lihat orang mengong. Ini gila berat ini. Tuhan Yesus rela korban, dan kalau kita seberangkan dalam konteks sekarang, kali babi itu keluarga Manafeh punya misalnya. Karena bisa bayangkan itu kan masalah besar. Dan dalam itu cerita ketika Yesus pindah itu roh jahat ke dalam 2.000 babi, Yesus dapat mengambil gila-gilaan dari pemilik babi itu.
Yesus rela karena mengomel hanya gara-gara harga jiwa satu orang mengong. Yesus selamatkan, pindahkan setan ke dalam babi-babi itu. Anda bisa bayangkan kalau babi itu babi saudara dan orang gila itu adalah keluarga saudara. Relakah Anda kehilangan 16M hanya untuk keselamatan jiwa satu orang gila? Sebagai manusia berdosa tentu kita pikir kali bagi untung rugi. Kita akan berkata lebih baik mengong mati. Lebih baik mengong mati. 2000 babi 3 pakai syukuran. Masih ada 1997 ekor. Kau masih bisa putar bisnis. Takutnya kau korbankan itu 2000 babi 16M. Dia sembuh 1 minggu, dia foya ulang. Kau rugi besar. Baru sembuh 1 minggu, minggu depan dia menyanyi di halaman kantor camat. Aku masih seperti. Maksudnya aku masih mengong. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, hargaku terlalu mahal. Amin. Buat apa saya ngomong ayat terlalu banyak? Saya berbagi hidup saya. Saya ini anak jalanan yang tidak jelas, anak jalanan yang tidak laku-laku, hanya sampah masyarakat seperti yang saya bilang, bikin kacau mana-mana, masuk keluar sel, tidak pernah bertobat, di dalam sel munafik luar biasa, polisi tanya mau bertobat, mau, tapi sudah bebas, ulah, tobat pas dalam sel. Tobat pas karena tangkap, bebas, kumat. Tapi satu kesempatan, sekitar bulan Mei 1999, saya dikunjungi oleh seorang mantan narapidana yang diubahkan Tuhan di dalam penjara. Dia juga anak di lingkungan saya di Oepura, namanya Inyo Fernandes, bersama seorang teman perempuan, anak Oepura juga. Mereka datang melakukan penginjilan. Tidak seperti sekarang, tanpa panitia, tanpa dana. Mereka punya semangat. Ini hamba-hamba Tuhan jemput bola. Ini hamba-hamba Tuhan luar biasa. Di saat pendeta-pendeta bergelar STH, MTH, tidak ada hati penginjilan. Mantan narapidana, ada hati turun di jalan, ada hati turun di terminal Oepura, tempat nongkrongnya anak-anak remaja nakal. Pada waktu itu mereka datang langsung khotbah, mereka datang langsung beritakan Injil. Dari beberapa puluh anak yang hadir di situ, hanya saya yang ditangkap oleh Tuhan malam itu. Dan terhitung hari itu sampai hari ini, saya mengalami kasih mula-mula yang luar biasa. Dan mengenang masa itu, mengenang peristiwa itu, saya sering menangis dan berkata, Tuhan, aku tidak bisa membalas kasih-Mu. Engkau bisa pilih anak keluarga kaya di Kupang. Kenapa pilih Mel Atok yang adalah anak hasil kumpul kebo? Papa mama saya tidak nikah gereja, dapat kami. Saya sudah STH, baru saya urus mama dan bapak nikah. Tetapi dengar baik saudara-saudara, Yesus datang ke dunia tidak cari orang benar. Yesus datang ke dunia cari orang berdosa untuk selamatkan dia. Amin, kekasih Allah. Amin. Makanya ada banyak ayat yang menyinggung hal itu. Lukas pasal 5 ayat 32, sama-sama firman Allah berbunyi demikian, 1, 2, 3. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka apa? Bertobat. Kekasih Allah, harga kita terlalu mahal. Amin, Bapak Mama. Harga kita tuh bayar kita pakai Yesus. Anda bisa bayangkan, hanya untuk bayar Anda dan saya harus pakai Allah sendiri yang jadi manusia. Makanya dalam 1 Petrus 1 ayat 18, 19, 18 saya minta jemaat baca. 1, 2, 3.
bukan pula dengan perak atau emas. Lalu dengan apa? 19:23, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Itu harga kita, Bapak Ibu. Dan harganya tidak kredit, cicil-cicil, tidak, lunas dibayar. Dan kalau sudah lunas dibayar, tolong jangan buang-buang waktu seperti saya bilang. Pakai tubuh kita untuk kemuliaan namanya. 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20. 1, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Bapak Ibu jemaat, maka percayalah, kalau burung pipit yang harganya 2 ekor 1 duit tidak mungkin jatuh ke dunia tanpa kehendak Allah. Maka semua bencana apapun yang kita alami, entah secara mengglobal seperti COVID-19 ini, atau badai-badai pribadi dalam rumah tangga Anda dan saya, tidak mungkin terjadi kebetulan. Amin. Kita ingat dulu beberapa ayat supaya kita tahu bahwa kebenaran ini betul-betul ada dasar kitab sucinya. Amos 3 ayat 6 bilang begini, Bapak Ibu. Amos 3 ayat 6. Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Maka orang pro kontra, ini corona dari siapa? Antikris, nah ini, nah itu, nah sampai pengajaran yang membingungkan. Orang tidak mau vaksin gara-gara video-video bohong. Hei, vaksin itu bukan antikris. Antikris itu bukan obat, bukan virus. Antikris itu orang. Mana ada ayatnya antikris itu obat, vaksin itu obat, corona itu virus. Tolong cerdas belajar Alkitab. Makanya besok tuh ketemu seminar dengan tujuan mari kita tanya jawab, diskusi Alkitab. Jangan asal-asal ada video viral, asal nama pendeta besar trending di YouTube langsung kita telan bulat-bulat. Jangan begitu dong. Jadilah seperti jemaat Berea. Jemaat Berea itu karena mana, Bapak Mama? Siapapun yang khotbah, mereka tidak peduli. Mereka teliti baik-baik, mereka catat baik-baik, pulang mereka periksa kembali apakah sesuai Alkitab atau tidak. Ayat itu lebih banyak bilang nabi palsu daripada jemaat palsu. Kenapa nabi palsu? Karena ngomong, karena bicara. Amsal dia dalam banyak bicara bisa salah, apalagi kalau tidak dipimpin roh. Amin. Mari kita lihat dulu Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 11. Jemaat Tuhan dari berbagai gereja di Rante Selatan harus model kayak begini. Jangan asal dengar pendeta langsung pasti amin, amin. Padahal amin itu artinya sungguh-sungguh benar, bulat, pasti tidak meleset. Nah, kalau orang khotbah meleset baru kita amin, kita mengamin. Kesesatan. Tidak boleh begitu. Mari perhatikan ayat ini. Orang-orang Yahudi di kota itu, kota yang dimaksud di sini kota Berea ya. Baca dari awal nanti, saya hanya kutip ayat 17. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Ya. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Amin. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ya, saudara-saudara. Jadi bukan hanya dengar khotbah. Bapak Ibu tahu ini ayat siapa yang khotbah, ini kasus. Paulus yang khotbah. Bukan Pak Yusuf Paulus ya. Ini Paulus. Kalau Paulus di Alkitab saya dong periksa na Om Yusuf khotbah. Itu lebih periksa lagi. Amin Om Yusuf. Paulus di Alkitab. Paulus yang itu. Apalagi Paulus di Rota Selatan. Periksa. Ibrani 2 ayat 1, silakan baca. Karena itu, harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Iya, kita harus memperhatikan, lebih teliti memperhatikan apa yang kita dengar, supaya jangan hanyut di bawah arus. Ya, maka
Bapak Pendeta, hamba-hamba Tuhan yang ada di Rote Selatan, kalau jemaat saja dituntut teliti belajar begini, apalagi kita pendeta lagi, aduh itu harus lebih lagi. Amin, Bapak Ibu. Amen. Saudara tahu, kadang-kadang ada jemaat lebih teliti dari pendeta. Betul. Saya bisa buktikan. Satu kali ada pengkhotbah muda satu, keren, dia nama Apolos. Ada Om Apolos di sini. Ada. Semua di sini nama Alkitab semua. Masih Abraham, Yosua, dong semua ada di sini. Ada. Cukup foto bersama Demel. Apolos datang khotbah. Ada dua jemaat biasa, suami istri, Priscilla Aquila. Duduk dengar ini pengkhotbah muda, wih semangat, fasilida, bilang pintar soal atau mahir soal-soal kitab suci. Dong keker bapak, dong dengar bapak. Salah ini ada yang kurang. Dong pulang nasihat sendia, puji Tuhan Apolos pendeta muda rendah hati, dengar orang pun nasihat. Yang nasihat pendeta jemaat. Jadi tidak jaminan pendeta lebih pintar dari jemaat. Ada jemaat justru lebih teliti dari pendeta. Pendeta kalau susah belajar lebih susah tahu. Kalau teknologi ini berkembang Bapak Ibu, apalagi dengan kecanggihan internet sekarang nih, kalau mau belajar apa sambil tidur, sambil duduk segala macam, klik YouTube asal ada paket lu tenda sampai Yesus kembali. Nah, ini mereka tahu, takutnya pikir ada paket juga ada, tidak. Ya, tahu daripada nonton gila-gila, nonton khotbah hamba Allah. Amin. Mari kita lihat dulu kisah para rasul pasal 18. Mulai ayat 24, Kak. Silakan. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ini luar biasa. Hamba Tuhan muda, mantap nih, seorang teolog. Apalagi dari kota yang bernama Alexandria. Ini kotanya para teolog Mesir sana. Kemudian ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Kemudian ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Anda lihat jemaat biasa dengar pengkhotbah pulang nasihat pengkhotbah. Nah, itu jemaat yang teliti. Makanya beta harap sejauh beta memandang, puji Tuhan ini muka-muka konsentrasi semua. Saya paling darah tinggi, saya khotbah orang tidur. Itu paling apa sisa. Itu datang jauh-jauh menembus badai, gelombang, segala macam angin, cuaca. Baru yang dengar khotbah acting tidur di kota mata biji. Sengaja orang perasaan. Kan kasih mati lu sekarang. Untung bukan. Kasih cebek memang. Selamat orang begini. Orang lain. Nabi Amos bilang suatu saat orang menyeberang dari pulau yang satu ke pulau yang lain hanya cari firman sondapa. Rote Selatan dengar fare. Labai konsentrasi beri tepuk tangan. Yang meriah bagi Tuhan. Kalau di mana di pas bebuka, lu sonja kabeta yang berbini tinggalkan mana apa di rumah, hanya lihat maksudnya ada di sini, puji Tuhan. Ini mereka tahu memang sebelum dari saudara di kampung, kita mangok nah benar. Amin. Ada nenek-nenek belum ikut otomatis. Kan nenek boleh. Sama orang tua kok kuala tuh. Dia jangan dia umur. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan nanti kita baca terus, saya tidak tunjukkan lagi. Apolos lebih berguna. Makanya di wilayah pelayanan saya di Amazing Grace, kalau Anda ke Kupang,
Gereja yang dikenal dengan bengkelnya orang-orang berdosa itu gereja Amazing Grace, gereja tidak jemaat Allah, jemaat Amazing Grace. Tapi kalau kami melayani, kawan-kawan GBI terlibat, GMI terlibat, GPDI terlibat, ada kawan-kawan Katolik juga datang bilang kami boleh ikut, datang, tidak ada masalah. Kita bergandeng tangan melayani Tuhan. Kita selalu kembali kepada Alkitab. Kita back to the Bible. Firman Allah adalah di atas segala-galanya. Ada pujian rohani mengatakan, asal kau berdiri atas firman-Nya, aku berdiri atas firman-Nya. Kaulah saudaraku, kaulah saudariku, kita keluarga kerajaan Allah. Maka aku tak pandang dari gereja mana. Makanya tidak ada orang ke gereja di gereja saya, gereja Tuhan yang saya pimpin, lalu saya bujuk-bujuk jadi anggota. Tidak ada. Silakan tanya. Ibadah 3 kali penuh, saya tidak pernah bujuk. Tidak mau saya. Saya tidak mau orang terikat dengan melatok atau sinode atau organisasi. Dia harus terikat dengan Roh Kudus. Dia harus terikat dengan firman Allah. Dia harus terikat dengan kebenaran. Dan kebenaran itu yang memerdekakan dia. Orang terlalu ngomong organisasi lupa tonjolkan Injil. Organisasi penting demi keteraturan. Amin. Supaya mati jang gereja baku rampas mayat. Kadang-kadang ketemu sebaku rampas ini gemi bepung, DPS tapung. Kamu serepot, beta santai-santai setanya saat mau kubur, Pak. Oke, dia hadir, selesai. Aku rampas jenazah nih. Bikin sonde dewasa karena mana kok Yesus semua kembali, lu mau sebelas rampas ini kaku saya. Rote, jangan begitu Beta ini kenapa waktu target teman-teman usul Pak Yusak, usul KKR, saya bilang di mana bergumul ya. Saya langsung ingatin tanpa. Karena beberapa tahun lalu saya pernah datang, tapi saya lupa 7-8 tahun lalu. Di SD itu, SMA. pokoknya sekolah sudah. SMA, mau SMP, berapa tahun lalu? 7-8 tahun lalu. 2016. 2012. Tahun berapa? Kita ingat waktu itu semua pendeta bergandeng tangan. Aduh, beta rindu datang di sini karena beta tahu gereja-gereja di sini luar biasa. Amin. Amin. Ya, gesekan tak bisa dihindari karena Amsal bilang apa? Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Itu biasa. Tapi kalau orang dikendalikan oleh Roh Kudus, dia akan seperti Abraham waktu ada konflik dengan Lot. Secara kepala dingin selalu melihat sisi kekeluargaan untuk menyelesaikan satu masalah. Amin, kekasih Allah. Cuma saudara dalam Yesus. Tidak bisa yang bangun ini rote cuma gemit, san bisa. Tidak bisa yang bangun ini rote hanya GBI atau GBIS atau GPDI atau GSA atau pemerintah. Katong semua bergandeng tangan, beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah. Dan Mazmur 133 mengatakan, di mana ada kerukunan, ada kasih persaudaraan, kesanalah berkat Allah diperintahkan. Bukan katong yang buru berkat yang buru katong. Di Rote Selatan ada persatuan, ini daerah diberkati. Itu tema subtema yang Pak Yusak baca tuh beta yang kasih. Dan beta bilang, dengan KKR ini orang Rote berbalik kepada Allah, rendah hati, bertobat, dipulihkan secara jasmani, terlebih rohani. Bapak mama yang saya kasih bilang nama Yesus. Saya memang sengaja panjang lebarkan poin pertama ini. Hanya mau kasih ingat, Anda berharga. Jadi tidak mungkin ada sesuatu terjadi kebetulan dalam kehidupan Anda dan saya. Amin. Amin. Ingat yang mengalami badai itu orang percaya, Petrus kawan-kawan. Ya kalau Yudas ada minus dia saja. Yudas palsu. Untuk dia ada tasese sedikit di kelompok orang benar dia lolos. Barani dia sendiri iu dan buaya baku rampas ceberai. Untuk ada P.U. Tom, Kobus, Bartolomeus, dan sisa apa yang berikut. Amin, kekasih Allah. Amin. Saya tidak tahu badai apa yang sedang Bapak Mama hadapi selain corona ya. Corona kan mengglobal, kita kena semua. Tidak ada yang pengusaha dari yang paling kaya sampai paling susah tidur semua.
tidur. Itu. Bioskop tutup, toko tutup, segala tutup. Ada satu orang non-Kristen, dia bangkrut gara-gara corona. Lalu dia WA saya, Papa kita transfer 50 juta sekarang, saya masuk Kristen. Dia bilang, lu masuk di sana apa? Dia kira 50 juta dari mana setan? Contoh pendeta juga ada bergumul, kira-kira hanya handphone. Baik kalau bertobat betul. Kalau Pak transfer 50 juta, dia masuk Kristen sekarang. Kita usah masuk. Jadi kita usah masuk, surga san rugi. Kita bikin sial, ada lebar tobat pakai sarah, minta 50 juta. Kita usah mau terima Yesus, ada menangis maka reuk. Lu minta transfer 50. Kalau 50.000 bekasi memang. 50 juta lu pikir biar ada tanam pohon doi di belakang gereja. Perlu nak ketu. Ini mangkali pohon marungga kok ketu. Semua kita kena dampak, amin. Amin. Kadang-kadang kalau kita tidak bahas poin ini, salah mengerti. Kita pikir, aduh Tuhan sudah terlalu jahat, atau aduh Tuhan sudah tinggalkan kita, aduh saya sendiri, saya susah, tidak ada yang peduli saya. Kata siapa? Allah turut bekerja. Ingat lagu Kidung Jemaat, suka duka dipakainya untuk apa? Maksud Natal. Kalau mati 28 November, suruh badami just tunggu Natal. Mama. Tapi dari dia yang atur ini kalender hidup. Bisa orang masalah tanah sepotong kakak Adi son ngomong tahun pakai garis torel lu barani lewat. Apa yang masalah paling menyakitkan? Kau susah yang sendia baru dia bikin sakit atau entah pasangan hidup kita, kakak kita, adik kita, pacar kita. Jadi nona-nona di Barat Selatan model polos. Sejauh mata memandang beli pasang gampang karena tipu. Tolong berjaga-jaga. Kuat dalam doa. Jadi yang nyong satu ambil hong itu. Haleluya. Yusuf masalah dengan orang-orang dekat. Dia tidak pernah ada niat jahat sama saudara-saudaranya Ruben, Yehuda, Lewi, segala macam. Naftali, dia tidak ada urusan. Tapi kok bisa tidak disangka-sangka mereka bisa merencana bunuh dia untuk Ruben. Jadi mereka buang ke dalam sumur.